Dinar dan dirham adalah nama mata uang yang digunakan di sebagian besar negara-negara muslim di dunia. Dinar adalah nama untuk mata uang emas, sedangkan dirham adalah nama untuk mata uang perak. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. I direct the Secretary. Dinar dan dirham digunakan oleh umat Islam dalam transaksi keuangan mereka sejak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan hingga saat ini. Dalam sejarahnya, dinar dan dirham telah digunakan oleh banyak negara di dunia Islam sebagai mata uang resmi mereka. Namun pada abad ke-19, kebanyakan negara Islam beralih ke mata uang fiat yang tidak didukung oleh emas atau perak. Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memudahkan perdagangan internasional dan meningkatkan fleksibilitas dalam kebijakan moneter. Namun, sejak tahun 1971, ketika Presiden AS Richard Nixon mengumumkan kebijakan untuk membatalkan sistem Bretton Woods yang mengikat mata uang dunia ke dolar AS, banyak negara Islam mulai mempertimbangkan kembali penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi mereka. And it is imminent, and we can see with the financial crisis and this paper is only worth the paper is printed on. Where it says $1 or $100. Konflik para elit global dalam hal ini terkait dengan kepentingan mereka dalam menjaga dominasi mata uang fiat di pasar dunia. Mata uang fiat memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan ekonomi negara-negara lain melalui kebijakan moneter. Namun, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi oleh negara-negara Islam bisa menjadi ancaman bagi kepentingan mereka. This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution, which is targeted on many of his own Arab compatriots. Para elit global juga mungkin khawatir bahwa penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi oleh negara-negara Islam dapat mengurangi kepentingan mereka dalam perdagangan internasional. Dinar dan dirham merupakan mata uang yang didukung oleh emas dan perak, sehingga nilainya tidak terpengaruh oleh inflasi atau kebijakan moneter. Selain itu, penggunaan dinar dan dirham dapat mengurangi kekuatan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Sebagian besar negara di dunia menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan mereka, yang berarti mereka menyimpan sebagian besar cadangan mata uang mereka dalam bentuk dolar AS. Jika negara-negara Islam beralih ke dinar dan dirham, maka kekuatan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia akan berkurang. Namun, ada juga argumen yang mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi oleh negara-negara Islam dapat meningkatkan stabilitas ekonomi mereka. Dinar dan dirham merupakan mata uang yang didukung oleh emas dan perak, yang berarti nilai mereka tidak terpengaruh oleh inflasi atau kebijakan moneter negara-negara lain. Dalam konteks konflik antara para elit global dan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi oleh negara-negara Islam, kita dapat melihat bahwa konflik tersebut terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik. Para elit global ingin menjaga dominasi mata uang fiat mereka di pasar dunia, sementara negara-negara Islam ingin meningkatkan stabilitas ekonomi mereka dengan menggunakan dinar dan dirham. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa konflik ini tidak hanya tentang kepentingan ekonomi, tetapi juga tentang kepentingan politik dan ideologi. Mata uang fiat memberi para elit global kekuatan untuk mengendalikan ekonomi negara-negara lain.
sementara dinar dan dirham memberi negara-negara Islam kekuatan untuk mengendalikan ekonomi mereka sendiri.